إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan kasar dan suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu malam bagaikan bangkai dan di waktu siang bagaikan keledai. Dia berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Inilah orang-orang yang Allah benci, yang mempunyai sifat seperti itu. Allah membenci yang pertama yaitu kulla ja'dhari. Al-ja'dhari ay al-mustakbir. Orang-orang yang sombong. Sombong kepada Allah dan sombong kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh seseorang hanya karena dia lebih muda misalnya, atau karena dia bawahan kita misalnya, lalu kita tolak, berarti di dalam diri kita ada kesombongan. Ketika kita menganggap remeh orang lain karena ia misalnya lebih kurang ilmunya dari kita, atau karena lebih miskin dari kita, kemudian kita anggap ia remeh karena kemiskinannya, berarti di dalam hati kita ada kesombongan. Dan sesungguhnya orang yang sombong, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kenapa? Karena ia telah menyaingi Allah dalam kesombongan tersebut. Karena sifat sombong hanya untuk Allah saja. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, Al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fih adzabtuhu. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan itu, pasti aku akan azab dia. Manusia tidak berhak sombong karena ia adalah milik Allah. Dia butuh Allah. Semua kelebihan yang ia miliki adalah dari Allah Jalla wa'ala. Buat apa ia sombongkan ya akhal Islam? Kewajiban seorang manusia adalah untuk tawadu', untuk senantiasa merendahkan hatinya kepada kebenaran, kepada manusia, dan menyadari bahwasanya dirinya adalah hamba Allah yang lemah, makhluk yang lemah, yang senantiasa mengharapkan, demikian pula membutuhkan karunia Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ia kasar.
di dalam ucapannya, kasar di dalam perbuatannya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kasar, dan sebaliknya Allah cinta kepada orang-orang yang lembut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang lemah lembut. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun, Allah mengatakan, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Saudaraku seiman, kemudian sifat selanjutnya yaitu sakhabum bil aswaq. Suka berteriak-teriak seperti di pasar. Di mana ya akhal Islam, lisannya itu pedas. Lisannya suka menyakiti hati orang lain. Dia tidak peduli apakah orang itu akan marah atau tidak. Dia tidak peduli. Dan sifat ini tentunya ya akhi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, di mana wanita ini rajin dia salat tahajudnya, banyak ia salat sunnahnya, dan ia pun sedekah dengan harta yang banyak sekali. Akan tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin laisa bita'an wala la'an wala fahash wala badhi. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Mukmin bukan orang yang suka melaknat. Mukmin bukan suka orang yang berkata kotor, berkata-kata yang membuat manusia yang lainnya sakit hati karena lisannya tersebut. Rasulullah SAW sabda, ya Aisyah, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat, itu ya orang tersebut ditinggalkan manusia karena lisannya, ucapannya yang menyakiti hati. Saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat berikutnya saudaraku seiman, yaitu di waktu malam ia bagaikan bangkai. Ia lewati malam sama sekali tidak untuk salat malam. Dia tidak membutuhkan salat malam. Dia lebih senang dengan hal-hal yang sia-sia. Dia sibuk dengan ngobrol, ataupun bergadang, ataupun melihat dan menonton acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau ia lewati hanya sebatas dengan tidur saja. Tidak ada keinginan di hatinya untuk berdiri kepada Allah, walaupun 1 rakaat di waktu malam. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang suka meninggalkan salat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu lelaki yang buruk, itu orang yang buruk, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Karena sesungguhnya orang yang beriman, akhi, mereka sangat suka melewati malamnya dengan berdiri beribadah kepada Allah. Allah berfirman menyifati kaum ibadur rahman, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka yang melalui malamnya itu dengan sujud dan berdiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, tidak pantas orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat ia melewati malamnya bagaikan bangkai. Akan tetapi ia berusaha untuk ada waktu yang ia bermunajat kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, lebih mengokohkan hati, dan itu ibadah yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang bagaikan keledai, ia malas, tidak ada semangat kepada kebaikan. Di waktu siang ia bagaikan keledai, tidak ada semangat untuk berbuat ketaatan. Di waktu siang ia bagaikan keledai, ia habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, akal Islam.
Maka ya akhi, seorang mukmin berusaha bagaimana supaya waktu-waktunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah keinginan yang terbesar seorang mukmin. Dia ingin agar setiap waktunya mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Sifat yang kelima yang Allah tidak sukai, yaitu seseorang berilmu tentang dunia dan dia bodoh tentang kehidupan akhirat. Dia berilmu tentang berbagai macam pengetahuan dunia, tentang berita-berita dunia. Yang ia semangat padanya adalah mengikuti berita-berita hangat tentang kehidupan dunia. Tapi ia malas, dia tidak mau untuk mendalami ilmu akhirat, ilmu agama. Dia memandangnya sebagai ilmu yang remeh di matanya. Sehingga kemudian ia menjadi orang yang jahil terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah mencela mereka dalam surat Ar-Rum, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, sebagai orang-orang yang hanya mencintai dunia di atas kehidupan akhiratnya. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya berilmu tentang kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, sementara mereka lalai terhadap akhirat mereka. Mereka lebih senang mempelajari dan mengikuti dunia, tapi mereka malas untuk mengikuti akhirat, untuk memeriksa tentang hatinya, tentang agamanya, tentang kebaikan akhiratnya. Dia pun tidak ada keinginan untuk bersiap-siap untuk kematiannya. Ummatul Islam, inilah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Maka kewajiban kita ya akhi, jadilah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang tawadu, hamba-hamba yang lembut di dalam sikap dan ucapannya, hamba-hamba yang senantiasa ia tidak berusaha menyakiti hati orang lain ataupun manusia. Demikian pula menjadi hamba yang senantiasa semangat di dalam ketaatan dalam setiap waktunya. Seorang hamba yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Jalla wa ala. Maka sungguh ini adalah merupakan hamba-hamba yang beruntung ya akhal Islam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى وأرشد شبابنا يا رب العالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مؤمنين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.